Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Narasari selaku dosen pembimbing mata kuliah Public Speaking dan teman-teman mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat-Nya kita semua berkumpul pada kesempatan hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Para hadirin yang saya banggakan, izinkan saya pada pertemuan kali ini membahas tentang tindak pidana perdagangan orang, bagaimana cara mencegahnya, dan mengenali ciri-ciri modus TPPO. Sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Albrigita Regina Mosa dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 0567500314. Kopi luwak mahal sekali. Kopi hitam pahit sekali. Hormat saya untuk hadirin, izinkan saya memulai acara pada hari ini. Pada tahun 2020 sampai tahun 2024, catatan tahunan Komnas Perempuan mencatat sedikitnya 276 kasus korban TPPO melibatkan perempuan sebagai korban. Mencakup berbagai bentuk eksploitasi seperti kerja paksa, eksploitasi seksual, penjualan organ, pengantin pesanan, hingga perekrutan sebagai kurir narkotika lintas negara. Modus TPPO terjadi dari banyak faktor. Yang pertama ada modus umroh, yang kedua ada modus pekerja migran Indonesia, yang ketiga ada modus perkawinan, keempat modus magang, yang kelima ada modus PKL, ya, kemudian juga ada kuliah di luar negeri, dan modus menjadi pekerja. Kita sebagai mahasiswa perlu sadar akan bahaya TPPO dan tidak gampang terbujuk rayu oleh informasi-informasi yang tidak valid. Pelaku atau trafficker adalah orang perseorang yang mencakup setiap individu atau perseorangan yang melakukan tindak pidana perdagangan. Maka, seorang pelaku bisa dari orang terdekat seperti teman, saudara, tetangga, dan keluarga. Mereka bisa menjadi sebagai pembeli atau penjual bayi, seperti perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia dan organisasi sindikat. Maka, bisa dipahami bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. Maka, siapa saja bisa menjadi korban TPPO, baik dari perempuan, laki-laki, anak-anak, dan bayi. Hadirin yang saya banggakan, setelah saya menjelaskan tentang tindak pidana perdagangan orang, bagaimana cara kita mencegahnya? Yang pertama yaitu edukasi. Kita harus mengedukasi diri kita dan orang lain agar terhindar dari tindak pidana perdagangan orang. Yang kedua yaitu berpikir kritis. Bagaimana kita tahu tentang informasi-informasi yang valid dan tidak valid sehingga tidak termakan bujuk rayu. Dan yang ketiga, temu kenali. Kita harus mencari referensi-referensi yang lebih benar sehingga kita tahu bahwa ini adalah tindak pidana perdagangan orang. Dan dengan dari beberapa pengalaman-pengalaman yang ada di berita atau orang-orang terdekat kita, sehingga kita sangat aware atau menyadari bahwa ini tidaklah benar. Maka saya mengajak seluruh saudara-saudari untuk ikut ambil bagian dalam menjaga keluarga kita, teman dekat kita, orang-orang sekitar kita, sehingga mereka terhindar dari tindak pidana perdagangan orang. Kita perlu waspada dalam hal-hal informasi-informasi yang tidak valid kebenarannya, jangan sampai tergiur, sehingga kita terhindar dari perdagangan orang. Hadirin yang saya kasihi, demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.